Menarik ya, ini durasinya ditambah jadi Durasi 150 menit, jadi ditambah setengah jam lumayan loh. Artinya sebenarnya ini memberikan peluang juga kepada warga Aha. Jakarta terutama untuk mendengar lebih banyak sebenarnya apa Ya. yang akan diusung oleh ketiga pasangan calon Penting ya, gubernur karena juga temanya wakil juga sudah gubernur. mulai mengerucut. Betul, temanya sangat mengerucut. Lalu seperti apa nantinya peta perdebatan nanti malam? Kita akan bahas hari ini bersama dengan pakar komunikasi politik. Sudah ada Mbak Lely Apriana. Terima kasih sudah datang. Mbak Lely, terima kasih sudah datang bersama kami. Kalau kita mencoba baca, ini kan temanya malam ini mengenai reformasi birokrasi, kemudian layanan kepada publik. Ini kan satu hal yang apakah bisa menjadi keuntungan bagi petahana atau justru menjadi bulan-bulanan bagi dua pasangan lain? Ya, ini tema yang menarik karena tadi kalau ditanya apakah akan menguntungkan petahana, kayaknya dimanapun petahana akan diuntungkan kalau ditanya soal pelayanan publik, soal reformasi birokrasi karena dia sudah mengerjakan. Tapi kita boleh balik dulu ya ke belakang sebentar. Betul. Kenapa reformasi birokrasi itu dibutuhkan? Sebenarnya awal mulanya itu adalah munculnya adalah ketidakpercayaan publik yang begitu meluas terhadap kinerja pemerintah dan birokrasi di Amerika sebenarnya. Itu soal kemudian bagaimana David Osborne dan Ted Gabriel itu melahirkan satu model reinventing government. Nah, ini model pelayanan publik yang baru yang mereka kembangkan. Karena apa? Di dalam pelayanan publik itu ada berbagai persoalan yang itu juga terjadi di Jakarta sebelumnya kan seperti itu. Misalnya besarnya unsur KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Lalu kinerja pemerintah, kualitas pelayanan yang belum bisa menjangkau semua masyarakat. Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan model-model pelayanan pemerintah. Lalu kemudian birokrasi yang tidak efektif. Nah, ini yang menjadi persoalan kenapa reformasi birokrasi itu dibutuhkan. Lalu kemudian sepanjang pemerintahnya bersama Pak Jokowi sebelumnya itu petahana memang sudah melakukan itu. Minimal mereka anggap melakukan itu. Tinggal perdebatannya nanti di forum apakah yang mereka sampaikan itu memang dimaknai sama oleh dua calon pasangan lainnya. Karena kalaupun petahana menyampaikan bukti-bukti harus ada data lain yang mereka sampaikan kalau ingin menyatakan itu belum terjadi loh, itu belum berlaku loh, tapi harus punya data. Karena masyarakat Jakarta kan cenderung pemilih rasionalnya lebih besar ketimbang aspek-aspek irasional, permisif dan lain-lain. Oke, tapi ini menarik juga karena tadi dikatakan jika petahana memang mengeluarkan bukti karena tadi memiliki keuntungan sudah menjalankan pemerintahan sebelumnya, berarti ini menjadi apa? Counter attack dari dua kubu yang lain harus dengan data, dengan bukti? Iya, harus juga. Jadi kan belajar dari perdebatan pertama. Ketika misalnya Ahok mengatakan berbagai program yang nyatanya dilakukan, kemudian pihak lawan karena merasa memiliki data yang sama ternyata tidak mengatakan itu tidak terjadi, di counter balik sama petahana. Kan ini persoalan yang juga dibaca publik sehingga kenapa misalnya kepercayaan publik berdasarkan survei debat pertama bahwa yang memukakan secara rasional dan realistis itu adalah petahana. Tapi kalau cara berkomunikasi kan pasangan nomor urut 3 kemarin lebih diuntungkan dengan cara komunikasi karena memang kapasitasnya adalah sebagai dosen dan sebagainya. Lalu kemudian fungsi dilihat dari fungsi kedua pasangan itu untuk orang nomor 2. Saya pikir di debat kedua ini memang harus berusaha menampilkan dua-duanya secara seimbang. Tidak boleh ada satu dominasi karena kita tahu kalau ingin membuktikan kinerja, Mbok Silpi terutama kan, dia pernah ada di dalam sistem. Ada di dalam sistem. Otomatis apa yang dikemukakan Ahok itu ada juga datanya di Mbok Silpi. Tapi jangan seperti kemarin. Kalau seperti kemarin kan dikonterbalik juga sama petahana. Ternyata, loh Anda kan ada di dalam, berarti Anda juga yang tidak. Dulu Anda mengatakan itu bukan penggusuran. Sekarang dikatakan penggusuran. Jadi hal-hal semacam inilah yang saya pikir memang harus belajar bener loh. Jadi jangan sampai jadi bumerang ya. Menarik Mbak Lely kalau tadi Anda bilang masalah komunikasinya nih, artinya kan penyampaiannya, data boleh sama atau misalnya celah yang dilihat boleh sama, tapi kan bagaimana cara penyampaiannya tentu diharapkan menguntungkan masing-masing calon. Kemudian apa batasannya ketika masing-masing calon ini ingin menyampaikan visi misinya, tapi sekaligus juga menjaga batasan-batasan etika ketika berdebat. Itu kan ada teorinya, etos, logos, patos. Nah, udah kenal semua kan. Jadi apapun yang ingin dikemukakan, saya kemarin sempat khawatir nih, jangan-jangan petahana muncul tabiat karakternya seperti itu kan. Tapi ketika dia menyampaikan itu kayaknya
lolos-lolos saja kan seperti itu. Nah, sehingga bisa masalah terbalu. Tinggal keyakinan publik tentang etika, bagaimana dia mengupayakan itu kesesuaian antara realitas yang dihadapi masyarakat dengan apa yang dia sampaikan itu kan di dalam mindset masyarakat, memori masyarakat itu udah tergambar bahwa ini hanya akan ada di awang-awang seperti tengah berfilsafat. Orang filsafat kadang-kadang katanya ngomongnya kita nggak ngerti, tapi sebenarnya dalam banget kan. Betul. Seperti itu. Nah, bicara soal komunikasi berpolitik pada saat para calon ini melakukan debat kemarin itu ada lumayan banyak yang mengkritisi sindir-sindiran di Twitter, katanya calon nomor 1 ini seperti deklamasi, dikatakan seperti itu. Nah, sebenarnya komunikasinya atau penyampaiannya seperti apa sih yang tepat? Apakah memang dengan cara petahana yang langsung atau mungkin dengan cara calon urut nomor 3 yang memang berdasarkan ilmiah atau dengan cara dalam tanda kutip deklamasi itu juga cukup bisa diterima. Kan tiap orang punya karakter masing-masing gitu. Kita bertiga aja mungkin cara menyampaikan berbeda gitu. Apalagi kalau yang ada itu kan calon nomor 1 kemarin seperti ada hafalan juga kan, seperti ada hafalan juga. Calon nomor 3 dikatakan seperti deklamasi, Ahok seperti apa adanya. Apa adanya juga mungkin sekarang apa adanya juga harus berubah dikit. Bagaimana terapis Bagaimana itu merupakan bentuk terapis kepada masyarakat bahwa apa yang dikemukakan itu memang punya makna tersendiri yang bisa dipersepsi oleh masyarakat sama. Karena bisa jadi satu kalimat orang-orang komunikasi sangat mengenal. Misalnya kalimat saya suka jambu monyet sama saya suka jambu monyet itu kan pasti beda. Sehingga titik komanya memang intonasi, ekspresi wajah, jadi apa yang ditampilkan. Terus cengangas-cengenges mungkin agak dikurangi, saya pikir karena ada beberapa poin yang memperlihatkan perilaku itu. Jadi etika dalam debat bagaimana membuktikan keinginan itu adalah sesuai dengan visi dan misi. Karena di debat pertama ketika menyampaikan visi dan misi kan agak ngambang semua sebenarnya kemarin ya. Ketika ditanya oleh moderator komponen apa yang akan menjadi prioritas dari visi dan misi itu baru mereka mulai agak terarah. Jadi menurut saya dari pertama, karena ini debat kedua, tiga-tiganya harus punya problem yang sama untuk bisa mengatasi persoalan itu. Apalagi temanya ini kan sangat-sangat mengerucut, harusnya bisa membuat ketiga pasangan calon ini jawabannya juga semakin spesifik. Karena kalau kita lihat, kita punya data Mbak Eli, bagaimana kalau dampak dari debat yang pertama ini juga diharapkan bisa mengurangi angka orang-orang yang akhirnya golput. Apalagi ini di kalangan anak muda. Menurut Mbak Eli sendiri, apa sih yang dibutuhkan? Apa yang harus disampaikan oleh ketiga pasangan calon ini untuk membuat akhirnya para pemilih ini tergerak? Pemilih ini bertambah berarti untuk berangkat ke kotak pemilihan. Inti dari politik itu adalah persuasi. Nah, persuasi itu bisa dilakukan tidak hanya lewat sentuhan, tapi lewat juga kata-kata yang menyentuh. Bahwa persoalan masyarakat bukan berarti harus cengeng ya, bukan harus nangis, harus lebay atau baperan seperti itu. Ini persoalan menurut saya yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang ingin menampilkan, istilahnya mereka kan tengah menjual diri secara politik. Jadi menjual diri secara politik itu lewat bagaimana positioning mereka. Target mereka udah tahu seperti apa. Segmentasinya siapa saja. Itu udah dimengerti. Termasuk tadi pemilih-pemilih yang masih ngambang, yang masih nggak jelas mau milih siapa. Di debat kedua ini harus bisa mereka menyeret suara pemilih itu untuk menarik empati mereka sehingga bersimpati kepada tidak hanya janji tapi juga solutif yang karena orang juga kan udah sangat muak dengan janji-janji, apalagi pilkada DKI ini kan menjadi sorot-sorotan. Ketika kemarin beberapa poin yang disampaikan, itu kan tidak ilmiah, itu kan hanya sekedar angan-angan kosong, itu udah ketahuan sama masyarakat. Tapi mengingat juga walau memang warga Jakarta kan memang taraf edukasinya juga cukup bagus, jadi bisa melihat bagaimana pemilihan yang bagus itu seperti apa. Nah, kalau dari Mbak Eli sendiri yang paling ditunggu nanti malam nih yang seperti apa nih? Ya, sesuai dengan tema ya, karena sesuai dengan tema bagaimana kalau istilah nomor 3 bilang kejutan. Nah, kejutan apa yang akan disampaikan petahana terhadap segala sesuatu yang sudah dia lakukan, lalu kejutan apa yang akan ditampilkan oleh dua pasangan calon yang melawan petahana ini terhadap program-program yang disampaikan sebagai keunggulan bagi petahana. Karena boleh jadi keunggulan itu justru tadi yang dikatakan kan bisa menjadi bumerang bagi petahana itu sendiri kalau tidak memiliki bukti yang akurat, yang pihak lawan itu memiliki bukti-bukti tersendiri yang bisa
mematahkan argumentasi. Kira-kira pertama. 1 sama 2 masih akan terus berargumen nggak? Masih akan ya? terus, karena mereka bagaimanapun Inilah mereka celah akan mereka, berusaha mengambil panggung kan. Nah, Masih ya? panggung itu akan mereka kejar Oke. karena momen menceritakan tentang visi dan misi yang kemarin katanya kurang karena waktu yang sangat terbatas. Ini Hari ditambah ini loh mereka waktunya. harus punya elaborasi yang lebih matang, Ditambah lebih 30 jelas. menit harusnya ya. memang lebih luas dan Baik, lebih luas. banyak bisa menyampaikan Dan terima jangan kasih lagi ada nyontek lah menurut saya ya, gitu ya. Itu kan kayak ujian apa ya S1. oke, Artinya oke. PS2 S3 juga nyontek loh gitu. Artinya malam ini adalah kesempatan yang baik bagi ketiga pasangan calon. Tentu warga Jakarta juga akan lebih kritis untuk melihat nanti bagaimana yang sesuai dengan hati mereka, yang Betul. mana yang bisa diwujudkan untuk Jakarta yang lebih baik. Terima Betul, kasih Gil. Mbak Liarini Ya. sudah bergabung bersama kita Ya, malam terima nanti. kasih. Sangat-sangat ditunggu nanti malam Saya akan nunggu. seperti apa Saya ya. lebih menunggu bagaimana counter attack dari masing-masing anggota ya, masing-masing Memanfaatkan para celah calon. Termasuk Tadi bahasa ya. tubuhnya ya. Bahasa tubuhnya juga nanti kita baca, nanti habis itu mungkin saya akan langsung WhatsApp Mbak, ini bahasa tubuhnya apa ya?